Yang mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tangan. Kita siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Kita renungkan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bernafas, kami sehat, kami kuat. Itu karena kasih setia-Mu. Tuhan, saatnya kami mau datang. Kami mau memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Layakan kami Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami mau apa yang kami lakukan, kami berikan pada hari ini. Itu menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari setiap jemaat bersama-sama katakan amin. Yang mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan sepanjang hidup kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Beri kemuliaan yang terindah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Boleh samping kanan kiri muka belakang salam. Tuhan baik. Tepuk tangan ya sama saya ya. Sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku.
memuji dan menyembah Tuhan, amin. Amin. Oke, tos kanan kiri muka belakang. Mari kita puji dan sembah Dia. Katakan sama-sama ya. Langit dan bumi. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Semangat katakan haleluya. Amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat boleh duduk kembali. Puji Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Sungguh membuat kami kagum. Kau sungguh baik. Kau memelihara hidup kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Engkau yang terus bekerja dalam hati dan pikiran kami.
kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita renungkan, begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Pengorbanan Yesus menebus dosa-dosa kita. Sungguh, itu yang membuat kita boleh bertahan hingga saat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, katakan sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
kehadiran-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oh Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami sungguh merasakan hadirat pada pagi hari ini ya Tuhan. Roh Kudus terus Engkau bekerja di tengah kami. Biarlah seperti firman-Mu bahwa di mana roh Allah hadir di situ terjadi kemerdekaan. Pagi hari ini di tempat ini ada kemerdekaan. Mari kita beri kemuliaan kepada roh Allah yang sudah membebaskan kita, memberikan kemerdekaan kepada kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu. Dan kami terus rindu supaya dalam hadirat-Mu Engkau boleh berbicara kepada kami dari hati ke hati. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tim musik boleh tetap bersama saya dulu sebentar. Hari ini kita akan masuk di dalam satu prosesi ibadah, bukan ibadah, penyerahan anak. Dan adapun anak-anak yang akan kita berkati pada pagi hari ini, anak-anak yang sangat sehat, anak-anak yang datang dari keluarga muda. Dan saya sangat senang karena kemarin saya juga sudah dapatkan cucu satu lagi. Dan sebentar lagi bakalan nambah lagi satu cucu. Dan saya berdoa supaya tahun depan akan panen cucu-cucu yang lain. Yang menikah tak habis-habis saya berdoa, Tuhan jamah mereka supaya mereka cepatan gitu. Kasih saya cucu rohani gitu. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan berdoa menyerahkan. Yang pertama, mulai dari yang kokoh dulu ya. Yang pertama itu Diego Hansel Gunawan. Anak kelima, putra keempat dari Bapak Henry Gunawan dan Ibu Johanna Firkin. Gak ada yang tepuk tangan ya. Dan yang kedua, ya ini selisihnya hanya 6 hari. Yang satunya 12 April. Sementara yang satunya lagi 18 April tahun ini. Benjamin Louis Halim. Putra kedua dari Bapak Winata Halim dan Ibu Junia Jamarudin. Kok, ini koknya enggak dicantumkan di sini. Dan saya bersyukur. Dan sebelum saya akan panggil bapak dan mamanya untuk maju ke depan, saya ingin untuk membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang menurut saya ini sangat penting. Sebagai pijakan kita untuk kita melakukan penyerahan anak pada pagi hari ini. Dari Mazmur 3. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Jadi ini janji Tuhan bagi semua orang percaya. Bahwa kasih setia Tuhan akan tetap selama-lamanya. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi poinnya di mana? Takut akan Tuhan. Dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Dan karena itu saya ingin untuk panggil orang-orang yang takut akan Dia dan yang ingat untuk melakukan titahnya, yakni Bapak Henry Gunawan dan Ibu beserta putra. Demikian juga dengan Bapak Winata Halim dan Ibu beserta putra mereka untuk maju ke depan agar selanjutnya kita akan menyerahkan mereka di hadirat Tuhan. Boleh di atas, tidak apa-apa. Ya, hari ini saya akan diapit oleh dua pasangan suami istri. Dengan halo Luis. How are you Luis? Halo Hansel. Apa kabar Hansel? Mereka sudah sangat familiar sama saya karena sejak dari lahir saya sudah lihat mereka, mereka sudah lihat saya. Jadi ketika kamu lihat muka yang ini, ingat Tuhan Yesus kamu. Oke Luis. Dia lirik-lirik saja. Baik, saya tahu bahwa untuk menahan mereka selama 5 menit ke depan akan menjadi satu pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu saya hanya mau membaca sekali lagi satu ayat firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6. Tolong dibantu tisu. No problem. Hari Sabtu kemarin pengarahan di bawah. Dan mereka melihat saya penuh dengan senyuman. Saya harap pagi ini juga demikian, oke? Ketika saya melihat mereka dua ini, saya tahu gereja ini punya masa depan yang cerah. Karena ada generasi yang baru. Saya mau bacakan Ulangan pasal 6. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel. Maka dengarlah, hai Bapak Henry dan Ibu Johana. Dan Bapak Winata Halim bersama Ibu. Dengarkanlah. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaan kalian semua. Dan supaya kalian menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah kalian semua. Hai umat Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hansel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Luis, mana Luis? Luis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Oke Luis? Itulah firman Tuhan yang harus diajarkan oleh papa dan mama berulang-ulang. Saat kalian duduk, saat kalian berbaring, saat kalian lagi di luar, saat kalian lagi di dalam,
saat kalian dimanapun kalian berada. Selalu berulang-ulang. Dan apa janji Tuhan ketika kalian lakukan ini? Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Dan selanjutnya, artinya ketika kalian taat untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kalian. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Hansel, dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Luis. Karena itu saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Demikian pula Pak Hendrik saya minta ke depan. Mari kita tumpangkan tangan buat anak-anak ini. Karena ketika mereka masih kecil kelihatan lucu. Tapi kalau mereka sudah mulai besar, sudah tidak lucu lagi. Saya yakin kalian mengerti apa yang saya katakan. Karena itu mari kita mau minta anugerah Tuhan. Karena di hadirat Tuhan, mereka berkomitmen untuk mohon anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena mereka sendiri tidak mampu untuk mendidik anak-anak ini tanpa campur tangan Tuhan. Hari ini peperangan mereka bukan hanya melawan setan, roh jahat, tapi juga melawan gadget, handphone, dan media sosial. Dan saya tahu yang terakhir jauh lebih berat. Kalau setan takut sama Yesus, tapi kalau gadget tidak takut sama siapapun. Karena itu mari kita arahkan hati kita. Kita mohon anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak yang sudah Tuhan taruh dalam gereja ini. Melalui keluarga-keluarga. Yakni Benjamin, Luis, Halim. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk Luis. Masa depan yang cerah untuk Luis. Kesehatan untuk Luis. Roh hikmat, takut akan Tuhan. Kebijaksanaan untuk Luis. Kami berdoa supaya mulai hari ini Luis adalah milik Tuhan, milik pusaka Tuhan. Dan kami menyerahkan Luis ke dalam tangan-Mu. Perjalanannya ke depan kiranya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan pegang dia. Tuhan yang akan jaga dia. Tuhan yang akan berperang bersama dengan Luis. Supaya Luis boleh memenangkan setiap pertempuran dalam kehidupannya yang masih panjang. Kami mohon supaya jauhkan Luis dari segala yang jahat. Hindarkan dari segala malapetaka. Dan kami lepaskan berkat Allah turun untuk Luis. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun untuk Luis. Dan kami mohon berkat Allah turun untuk Wewe. Turun juga untuk Junia. Supaya mereka boleh sehati, penuh kasih sayang sebagai orang tua. Dalam mendidik, membesarkan anak-anak mereka. Di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mohon kekuatan yang baru daripada Tuhan turun atas mereka. Supaya Tuhan yang akan menolong mereka, menguatkan mereka di dalam mendidik putra mereka. Di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga saat ini Tuhan berdoa menyerahkan Diego Hansel Gunawan ke dalam tangan-Mu. Hansel, kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun atas Engkau. Penyertaan Tuhan turun atas Engkau. Tuhan akan berjalan bersama dengan Engkau. Dan Tuhan akan menuntun Engkau. Tuhan akan melindungi Engkau. Dan Tuhan akan memberkati Engkau. Dan memberi masa depan yang cerah bagi Engkau. Engkau akan diluputkan dari segala yang jahat. Dan Tuhan akan berperang bersama-sama dengan Hansel. Aku berdoa untuk Papa dan Mama. Untuk Henry dan Johanna. Mohon berkat dan kekuatan Tuhan turun atas mereka. Supaya mereka boleh mendidik anak-anak mereka. Di dalam takut akan Tuhan. Penyertaan Tuhan atas mereka. Kasih dari Bapa turun atas mereka. Untuk boleh mentransfer kasih Bapa atas Hansel. Dan kami akan melihat ya Tuhan. Kedua orang tua ini akan melihat anaknya tumbuh dalam takut akan Tuhan. Hari ini di hadirat Tuhan bersama dengan disaksikan oleh seluruh jemaat. Kami menyerahkan Luis
dan Hansel ke dalam mezbah-Mu ya Tuhan. Berkati kedua keluarga ini ya Tuhan. Kami melepaskan berkat keberhasilan, kesuksesan untuk kedua keluarga ini. Bahkan masa depan yang gilang gemilang untuk kedua keluarga ini di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa pertempuran mereka bukan hanya pertempuran mereka, tapi pertempuran-Mu juga ya Tuhan. Dan Tuhan akan berperang bersama dengan mereka dan memenangkan masa depan yang gilang gemilang sudah Tuhan janjikan bagi Louis dan bagi Hansel, bagi Wewe dan Junia, demikian juga Henry dan Johanna. Kami serahkan kedua pasangan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan kedua putra mereka menjadi milik pusaka-Mu. Dan Tuhan akan membela mereka dan memberkati mereka dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya bersama katakan, amin. God bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati Anu Luis. Ya, kalau digendong penuh ya. Kita juga berdoa bagi Nike yang sementara menantikan juga kelahiran anak mereka yang pertama. Dan ini sebenarnya adalah hari-hari yang dinanti-nantikan. Sementara untuk pasangan dari saudara kita Diki dan Yohan, mereka sudah senang karena anak mereka sudah lahir beberapa hari yang lalu. Seorang putri yang sangat cantik, jelita, cantik jelita. Ya, jadi itu sedikit informasi untuk kita semua. Mari kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau duduk diam di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan hamba-Mu dan juga seluruh umat-Mu pagi hari ini. Supaya apa yang Engkau sampaikan kepada kami boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini adalah minggu terakhir dari rangkaian Agustus. Dan sekaligus juga kita akan mengakhiri bulan Agustus dan memasuki rangkaian bulan yang akhirnya selalu ber-ber. September, Oktober, November, dan Desember. Kalau sudah mulai ber-ber ini artinya kita tentu sudah mulai pikir-pikir. Ya, saya tahu Anda adalah orang rohani, pasti pikir Natal sudah dekat. Kalau orang yang kurang rohani, liburan sudah dekat. Wah, kok segitunya gitu lah. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik. Ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Merdeka yang terpimpin. Saudara, saya pikir ini satu topik yang menarik, saudaraku. Karena merdeka itu sebenarnya bahasa familiarnya itu kebebasan. Bebas. Dan saudara, kalau kita mau ngomong tentang apa arti bebas. Sebenarnya bebas itu positif atau negatif? Menurut Anda? Bebas itu positif atau negatif? Tergantung dari sudut pandang mana kita mau melihat bebas itu. Tetapi tahu enggak? Kata ini dipakai di dalam Kejadian pasal 2. Dan karena itu saya ingin untuk kita mengerti arti bebas dari sudut pandang Tuhan. Kita baca ayat ini, Kejadian 2 ayat 16. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan saya suka karena dibilang
Ini Tuhan yang kasih perintah. Kalau perintah itu artinya sebuah amanah. Kalau perintah itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi berarti kalau ngomong tentang bebas, kata ini sumbernya dari siapa? Dari Tuhan. Berasal dari siapa? Dari Tuhan. Diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Dan ketika Tuhan bicara kepada manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, manusia belum jatuh dalam dosa. Manusia masih memiliki relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Untuk apa? Untuk menikmati semua yang ada dalam taman itu. Artinya saya mau simpulkan bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Bagi manusia yang memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Berarti salah tidak kita menikmati setiap berkat Tuhan? Apakah saya lagi bicara dengan orang-orang dalam ruangan ini? Apakah AC-nya terlalu dingin? Sampai di mana tadi sampai saya lupa. Salahkah kita menikmati berkat Tuhan? Tidak salah. Justru salah kalau kita tidak menikmati berkat Tuhan. Dengan catatan kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Namun setelah relasi itu rusak karena dosa, maka penyesatan mulai masuk. Dan setan ngomong apa? Coba baca ini. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi penyesatan masuk setelah manusia jatuh di dalam apa? Dosa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di satu sisi Allah berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Namun setelah manusia rusak hubungannya dengan Tuhan, maka kemudian penyesatan masuk. Dan itu dilontarkan oleh si jahat. Bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kau makan. Saudara-saudara, dari kedua ayat ini, saya ingin untuk kita mengerti bahwa ternyata ada dua kebenaran yang saling bertentangan. Ya. Ada dua kebenaran yang saling apa? Bertentangan. Kalau minggu lalu saya bilang ada dua kerajaan yang saling bertentangan, maka ternyata dalam dua kerajaan yang saling bertentangan itu juga menganut kebenaran yang berbeda. Yang pertama, Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Ya. Namun kebenaran yang kedua, iblis mendustai manusia bahwa Allah tidak memberikan kebebasan. Perhatikan, ingat ayat tadi. Bukankah Allah berfirman bahwa semua buah dari pohon yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan? Jadi iblis ini mendustai manusia bahwa, kalau engkau sama Tuhan itu enggak bebas. Padahal itu kesesatan. Ikut Tuhan tuh enggak bebas. Ya, kalau ikut Tuhan itu enggak asik. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Pokoknya banyak enggak bolehnya deh. Pernah dengar kayak gitu? Halo? Pernah dengar? Oh, ikut Tuhan gak boleh pergi ke karaoke. Oh, ikut Tuhan gak boleh nonton bioskop. Ikut Tuhan juga gak boleh pakai make up. Ikut Tuhan tuh gak boleh manicure, pedicure.
Ikut Tuhan tuh gak boleh liburan ke Bali. Karena di Bali itu pusat penyembahan berhala. Banyak patung-patung di sana. Ikut Tuhan gak boleh liburan ke Thailand. Karena di sana banyak bencong. Akhirnya hidup kita terjebak di dalam apa? Boleh dan tidak boleh. Apakah itu yang Tuhan tawarkan kepada manusia di Kejadian pasal 2? Tidak. Tidak. Makanya jadi orang Kristen jangan terjebak dalam Kristen boleh dan tidak boleh. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, selanjutnya ayat berikut dari Kejadian 2 ayat 17 dikatakan demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, ngomong sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Pastilah engkau mati. Dan itu Tuhan ngomong. Namun setan ngomong apa? Nah ini kita mau melucuti setan dengan tipu muslihatnya ya. Coba lihat. Apa kata ular atau iblis itu. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tidak akan mati. Siapa yang bilang mati? Kalau ayat 5 dikatakan justru nanti saat setelah engkau makan buah itu matamu terbuka. Dan kemudian kau akan bisa melihat seperti Allah melihat. Apa yang baik dan apa yang jahat. Dan yang ini penting loh. Kau jadi sama seperti Allah. Itu tipu muslihatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya pikir kalau ngomong tentang kemerdekaan yang terpimpin, maka kita perlu menyadari bahwa sampai sekarang ini ada 2 problem besar. Ini 2 problem dan 2 masalah besar kita. Dan dunia memakai istilah demokrasi. Walaupun sistem demokrasi itu benar. Yang memang harus dianut oleh sebuah negara. Dengan peradaban yang sudah makin maju. Tapi saya mau beritahukan. Di dalam kekristenan tidak ada demokrasi. Saya ulangi. Di dalam kekristenan tidak ada demokrasi. Yang ada itu teokrasi. Apa itu teokrasi? Tuhan yang memerintah. Amin. Tuhan yang memerintah. Wah, berarti Pak Pendeta, kita berontak ya ke negara. Bukan itu. Tapi dalam perspektif iman Kristiani, hidup setiap orang percaya harus tunduk kepada pemerintahan Allah. Dan kita semua adalah warga kerajaan Allah. Secara rohani. Makanya jadi ada problem ini. Yang pertama itu bebas tetapi bertanggung jawab. Jika engkau makan buah ini, maka hari itu juga engkau pasti mati. Allah ini mengingatkan bahwa dia memberikan kebebasan itu kepada saudara dan saya. Tetapi ada sisi tanggung jawabnya. Namun kalau setan enggak, tidak perlu bertanggung jawab. Enggak bakalan mati kok. Saya mau ingin sampaikan bahwa dalam hidup ini semua pilihan ada risiko enggak? Semua keputusan ada risiko enggak? Ada. Jadi kalau bilang hidup ini gak ada resiko itu hoax. Memilih untuk menikahi si A itu ada resikonya. Memilih untuk bekerja di tempat A itu ada resikonya. Memilih untuk usaha sendiri juga ada resikonya. Memilih untuk tidak kuliah ada resikonya mungkin. Memilih untuk kuliah juga ada resikonya. Semua hal dalam hidup ini selalu ada
Tapi setan ini pintar. Kamu tidak akan mati, nggak ada resiko. Ya. Justru malah nanti kamu akan terbuka dan kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Nah itu tipu muslihat. Dan hari ini atas nama demokrasi orang itu bisa ngomong maki-maki, saudara. Anak-anak bisa nggak menghargai orang tua. Dia ngomong kepada politisi atau bahkan mungkin orang-orang yang tua yang mungkin punya jabatan yang memang mungkin mereka punya kelemahan, punya kesalahan. Tetapi cara berbahasa dan pemilihan kata, saya terus terang kadang-kadang ngelus-ngelus dada. Kok kasar ya cara ngomongnya. Halo anak-anak muda, saya hanya mau beritahu kepada kalian. Mungkin secara akademis kalian memang lebih pintar dari orang tua. Tapi satu yang mungkin kalian tidak akan pernah lewati adalah orang tua mau hidup lebih lama daripada engkau hidup. Pengalaman mereka lebih banyak daripada pengalamanmu. Anak-anak muda gak ada bunyinya, ada amin? Kok tadi kok Jonathan bilang amin, masih muda ya. Saya masih muda juga. Muda-muda tua gitu kan. Saudara, jadi akhirnya atas nama demokrasi hari ini orang itu ngomong kasar, ngomong makian, cacian. Itu kayak enggak masalah. Kenapa? Karena atas nama demokrasi. Dan saya pikir ini problem besar kita, saudaraku, hari ini. Jujur, Anda sebagai orang tua di rumah, kalau Anda dipanggil, "Hai bro." Bayangkan anak Anda yang mohon maaf dari bayi kalian rawat dan kemudian dia baru besar, baru SMA, kemudian dia panggil papanya bro gitu. Amit ya. Enggak ada lah di sini. Ya. Saya pikir ini masalah serius. Karena itu keluarga harus menjadi basis di dalam hal pendidikan, etika, komunikasi. Amin. Hey, jangan hey. Ko, ce, om, tante. Anak kecil kan dia belum paham kan? Belum paham. Makanya perlu diajarin. Gitu. Jadi saya pikir akhirnya dampak dari dua masalah ini, saudara, khususnya yang terakhir ini. Akhirnya orang hidup itu enggak ada tanggung jawabnya. Karena itu saudara-saudara, saya hanya mau ingin untuk kita pahami satu hal bahwa tidak ada kemerdekaan yang absolut. Tidak ada kemerdekaan yang apa? Yang absolut. Apa itu absolut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tidak terbatas atau mutlak. Tidak ada kemerdekaan yang tidak terbatas. Ya. Tidak ada kemerdekaan yang mutlak, tak terbatas, itu enggak ada. Enggak ada, saudaraku. Bahkan negara dalam sistem pemerintahan absolut, ya, artinya apa? Pemimpin yang memiliki kekuasaan yang tidak tunduk kepada lembaga lain, misalnya seperti kaisar, raja, sultan, ratu. Sampai hari ini masih ada loh itu. Coba lihat raja-raja yang sampai sekarang negara-negara yang masih dipimpin oleh kerajaan. Sistem kerajaan. Itu dia yang punya itu negara. Dia yang punya tambang minyak. Dia yang punya tambang batu bara. Dia yang punya tambang nikel misalnya ya. Dia yang punya tambang minyak bumi. Pokoknya semua dia yang punya. Dan semua keuntungan itu paling tidak harus masuk ke kantongnya. Baru kemudian dia pakai untuk bangun. Mudah-mudahan dia bisa bangun itu negara. Makanya hari ini saudara-saudara, kita lihat ya di negara-negara yang sistem pemerintahannya seperti itu. Istrinya banyak, anaknya banyak, dan tidak ada yang miskinnya saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa kemerdekaan yang mereka miliki sebagai seorang pemimpin itu mutlak.
Sehingga mereka berhak untuk mengatur semua kekayaan untuk dirinya. Dan itu yang terjadi, saudara-saudaraku. Kita bersyukur bahwa bangsa kita menganut sistem demokrasi yang tidak demikian. Makanya kemudian perangkatnya dibuat perangkat undang-undang bahwa dalam pasal yang 33 itu apa bunyinya, bahwa semua yang ada dalam bumi dan segala macam itu adalah untuk kemakmuran rakyat. Gitu. Kita bersyukur untuk undang-undang itu. Kita berdoa supaya pemerintahan yang nanti ini, saudara, benar-benar lakukan itu, saudara. Supaya apa? Supaya kalau kita ke pedalaman masih bisa WA. Saya kemarin waktu KKR di Loksado nggak bisa WA. WA-nya itu keluar dari area rumah sekolahan, tinggal 20-30 meter ke tempat pertemuan, itu sudah nggak bisa nangkap sinyal. Hanya di area di sekolahan situ saja, TK yang didirikan oleh yayasan itu, yang ada wifi-nya. Dan kemudian saya bilang ke Kohendri sama Kosimo, ini gara-gara yang dari NTT itu loh. Yang korupsi 8 triliun itu. Makanya kita kesulitan dapat sinyal di sini, saya bilang. Terus mereka bilang, iya om katanya, ini loh di situ ada menaranya tapi nggak ada isinya katanya. Oh pantasan. 8 triliun. Saudara-saudara, jadi akhirnya apa? Tidak ada kemerdekaan yang absolut. Saya mau beritahukan, tidak ada kemerdekaan yang Yang absolut. Tidak ada itu, saudaraku. Karena itu saya pikir dari ayat ini kita ingin untuk tanyakan 2 pertanyaan sebagai tuntunan bagi kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi artinya 2 pertanyaan ini sebagai tuntunan agar kita memakai kemerdekaan dan kebebasan kita secara bertanggung jawab. Berlalu lintas di jalan pun ada aturannya. Seharusnya ada aturannya. Jika Anda jalannya pelan-pelan, pakailah jalur sebelah kiri. Kalau di sini terbalik, maka sambil main HP pula, depannya kosong 100 meter. Dan mohon maaf, saya mau hari ini ngaku dosa. Saya ini hamba Tuhan, tapi banyak berdosa saat menyetir. Sering mengomel di mobil itu. Kalau sampai sudah pada puncaknya, mungkin saya tidak mau menyetir lagi. Jalan kaki. Saudara-saudara, jadi artinya apa? Artinya kemerdekaan, kebebasan kita itu juga ada batasannya. Dan untuk itu 2 pertanyaan ini akan menolong kita untuk cara kita memakai kebebasan kita itu bertanggung jawab. Yang pertama, apakah hal itu berguna? Apakah Tuhan dimuliakan enggak? Jadi kalau Anda tanya kepada saya, Pak Pendeta boleh enggak minum wine? Boleh. Boleh. Oke. Cuma biasanya ada katanya. Tapi katanya. Apa? Nah, masalahnya di situ. Masalahnya jangan mabuk saya sama Pak Simon lain. Kalau mungkin saya 2 botol belum mabuk. Kalau Pak Simon mungkin setengah sloki sudah mabuk. Misalnya ya. Jadi apakah Tuhan dimuliakan apa enggak? Kenapa? Karena hidup kita ini berpusat kepada siapa? Kepada Tuhan. Amin. Hidup saudara dan saya itu berpusat kepada Tuhan. Sehingga semua hal itu berguna, kata Paulus. Benar, tapi apakah itu membawa kemuliaan bagi Tuhan? Kalau kita mengerti firman ini, maka kemudian kita lagi tidak akan terjebak lagi masalah boleh dan tidak boleh. Kita tidak akan terjebak lagi di situ.
Atau contoh soal saya sama istri saya. Sayang, boleh nggak saya pulang jam 3 subuh? Emangnya pelayanan apa? Konseling. Hah, konseling? Andaikan dia istri yang baik gitu. Ya boleh aja. Tapi itu berguna bagi kamu nggak? Emangnya malam tuh biasanya untuk ngapain? Istirahat kan? Anggaplah dia istri yang baik sekali sampai enggak apa-apa. Sampai 3:30 subuh enggak apa-apa. Konseling aja terus. Kalau dia bolehin kayak gitu kira-kiranya saya senang nggak? Saya malah, wah ini kok saya nggak disayang lagi. Kok bahkan nggak pulang pun nggak apa-apa. Jadi apakah Tuhan dimuliakan? Jadi pertanyaan ini harus ditujukan kepada siapa? Kepada diri sendiri. Setiap keputusan, setiap pilihan yang kita buat hari-hari ini. Pertama, itu berguna enggak? Nah, berguna itu diinterpretasi, saya interpretasi dengan kalimat ini. Apakah Tuhan dimuliakan? Saya mau tanya, kalau sekolah berguna enggak? Berguna. Kuliah di luar negeri berguna enggak? Berguna. Bekerja berguna enggak? Berguna. Saya mau tanya, enggak bekerja berguna enggak sih? Tergantung Pak Pendeta. Itu hari apa? Kan kalau hari Minggu itu hari Sabat. Wih. Jadi karena ketika misalnya kita sekolah, kita kuliah, itu kan makin pandai memiliki relasi, link, hubungan. Kalau Anda ekonominya cukup, kuliahin ya keluar dari Banjarmasin no problem. Kalau mungkin anaknya otaknya bagus dan kemudian dia dapat akses beasiswa ke luar negeri, monggo silakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu Tuhan dimuliakan apa enggak? Jadi semua itu harus ditanyakan. Semua pilihan. Jadi saya pikir kalau kita sadar ini, maka Alkitab ini ya, jadi menjadi padanan hidup yang praktikal untuk keluarga-keluarga everyday. Amin. Setiap hari itu jadi Alkitab ini jadi tuntunan praktis. Jadi kita ajak aja anak-anak kita diskusi. Wah, boleh enggak kalau setelah saya lulus, Papa belikan saya mobil? Oke. Menurutmu itu berguna enggak? Oke. Kira-kira mobil itu membuat hidupmu itu jauh lebih efektif atau tidak? Enggak usah mobil lah. Anggaplah misalnya sepeda motor misalnya. Ya kalau sepeda motor memang sekarang transportasi wajib ya. Bahkan apalagi yang sepeda listrik. Kadang-kadang banyak kecelakaan sepeda listrik di jalanan. Pakai helm, kacamata hitam, jalan di Ahmad Yani. Dan itu gak ada bunyinya. Dan seringkali terjadi kecelakaan. Saya yakin tidak ada pelakunya di sini. Ada amin? Itu bukan kendaraan yang ditumpangi untuk ada di jalan umum. Tidak boleh. Boleh di komplek-komplek yang maksudnya itu ya gang-gang itu. Ya itu. Nah seringkali saya lihat mak-mak itu pakai sepeda listrik belanja ke Pasar Kuripan. Dari mana? Dari Sungai Lulut. Dari Jalan Pramuka. Wih jauh juga ya. Untung baterainya masih ada. Semua hal itu harus kita tanyakan. Apakah hal itu membangun? Membangun diri saya enggak? Membangun orang lain enggak? Biasanya kalau kita ke dokter, terus setelah kita lihat hasil lab, pastikan dokter akan ngomong. Ini pantangannya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Yang ini enggak boleh ya dok? Enggak boleh. Yang itu enggak boleh juga. Yang sana enggak boleh juga. Kok banyak enggak bolehnya dok? Ya memang dokter itu sebenarnya menyayangi kita. Untuk apa? Supaya hidup kita itu lebih panjang. Ya. Tetapi satu hal. Kalau kita tanya gitu loh, boleh nggak aku makan ini? Boleh.
Tapi kira-kira baik enggak untuk dirimu? Boleh makan durian? Boleh. Boleh makan babi? Boleh. Boleh makan durian campur babi? Boleh. Boleh makan sate kambing dan gulai? Boleh. Semua itu halal. Namun kalau itu kita lakukan dengan intensitas yang sering, itu baik untuk diri sendiri? Itu jadi pertanyaan. Dan dampaknya untuk orang lain. Mohon maaf, mau jujur saja. Saya ini kalau kondisi kesehatan terganggu, yang paling repot siapa? Istri saya. Makanya saya kalau disuruh pilih, kalau sakit lebih baik pergi ke dokter daripada sama istri saya. Karena dokter yang di rumah lebih keras daripada dokter yang di rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit mungkin dia masih ada lembut-lembutnya. Kalau yang di rumah kalau sudah sakit, mau sehat atau mau sakit? Wah, kalau sudah kayak gitu, ya sudahlah aku mau sehat aja. Kalau begitu nurut, ya sudahlah aku nurut aja. Saudara-saudara, jadi apakah hal itu membangun diri sendiri dan orang lain? Nah seringkali kita tuh gak mikirin orang lain. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan itu gak mikirin orang lain. Yang penting baik buat saya aja. Orang lain I don't care. Dan saya pikir akhirnya itu akan membawa kita kepada yang namanya cara kita menggunakan kebebasan dengan tidak bertanggung jawab. Karena itu saudara-saudara, saya ingin untuk kita melihat apa sih tanda ya, hidup sebagai orang merdeka. Supaya kemudian kita jadi benar nih, sebagai orang merdeka itu benar. Saya lagi bicara di depan semua orang yang merdeka, amin. Kita semua merdeka karena Kristus, firman Tuhan minggu lalu, amin. Kristus telah memerdekakan kita semua. Dari apa? Dari belenggu dosa, dari sakit penyakit, dari setan. Kita semua sudah orang-orang merdeka. Tapi cara kita menggunakan kemerdekaan itu juga penting. Ya, makanya Galatia 5 ayat 13 dikatakan saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi apa tanda hidup sebagai orang merdeka? Yang pertama, hidup untuk tujuan yang mulia. Hidup untuk tujuan yang apa? Mulia. Kalau Anda bekerja keras dan kemudian hasilnya dinikmati oleh keluarga, bahkan Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi pekerjaan Tuhan, itu tujuan yang mulia enggak? Tujuan yang mulia. Kalau Anda jaga makan Anda olahraga dan Anda sehat dan Anda tetap produktif sampai tua, itu memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan. Tidak menyusahkan orang lain itu memuliakan Tuhan enggak? Memuliakan Tuhan. Jadi hidup untuk tujuan yang mulia. Nah itu tanda hidup sebagai orang yang merdeka, itu hidup untuk tujuan yang mulia. Pertanyaannya apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup saudara? Apa yang mulia? Mengasihi orang lain mulia enggak? Membagi roti kita dan orang lain mulia enggak? Memperhatikan orang lain mulia enggak? Mendoakan orang lain mulia enggak? Kalau tetangga misalnya lagi ada hajatan dan kemudian walaupun beda iman dengan kita, tapi kemudian kita datang dan kita kasih salaman, itu mulia enggak? Mulia. Kita tidak menahan hak anak buah dan karyawan, itu mulia enggak? Mulia. Jadi dalam semua aspek hidup kita, semua itu tujuannya harus mulia. Jangan tujuannya, pokoknya yang penting aku makin kaya aja. Orang lain mau ku makan dia, kamu apakah, tak peduli punya. Yang penting aku makin kaya. Itu bukan tujuan yang mulia. Saya mau tanya Anda, emangnya yang punya siapa? Yang punya Microsoft ya? Microsoft ya yang sudah mati itu ya, bukan Microsoft. Yang apa itu? Yang sudah meninggal itu? Ya yang punya Apple ya. Itu matinya dia bawa apa? Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Tapi semua karyanya Anda dan saya nikmati sampai sekarang kan? Bagi yang pakai Apple ya, saya sudah pakai Manggis.
Saudara-saudara yang saya kasih, hidup untuk tujuan yang mulia. Anak-anak kita itu jangan sampai, cita-citamu apa nak? Jadi orang kaya, jadi orang kaya. Enggak salah jadi orang kaya, tapi kamu kaya untuk apa? Ya untuk jalan-jalan ke Eropa, boleh jalan-jalan kan boleh juga menikmati berkat Tuhan tadi itu ya. Tapi kalau Tuhan enggak dimuliakan untuk apa? Hidup untuk tujuan yang mulia. Dan yang kedua, kemerdekaan itu adalah kesempatan untuk saling melayani. Saudara-saudari, kalau Anda ingin untuk menjadi orang yang benar-benar bukan orang egosentris, satu hal yang sangat praktis, layani orang lain. Di sini ada Bu Intan. Selain sebagai profesional bekerja setiap hari ya Bu ya, juga ngurusin yayasan yang namanya Rumah Kasih, di mana anak-anak yang kena sakit yang parah-parah itu dititip di situ, dilayani, diantar ke rumah sakit, keluar dijemput, bahkan mohon maaf seringkali banyak yang meninggal, itu diantar jenazahnya, bahkan sampai daerah pedalaman, Sampit, Kalteng segala macam, dan itu free. Saya mau tanya, Bu, itu nilainya kalau dirupiahkan adalah nggak bisa dirupiahkan ya Bu, nggak bisa dirupiahkan. Itulah tujuan hidup yang mulia, ketika menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Maka ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Ntar nanti kita nyanyi itu lagu ya. Asik. Kesempatan untuk melayani, saling melayani. Kalau kata saling ini dihapus, hanya hidup untuk melayani, maka nanti kemudian ada yang dilayani, ada yang melayani. Saya mau tanya, Anda pilih posisi yang mana? Dilayani atau melayani? Benar. Serius. Lebih baik melayani. Karena saat saya sakit, itu dilayani semua. Apakah saya senang? Jangan keluar dari kamar. Nah itu dokter, kembali dokternya di rumah lagi tuh. Tidur aja di situ. Semua makanan, minuman, semua kebutuhan saya dicukupkan di tempat tidur. Senang enggak ya? Enggak, saudara-saudara. Enggak enak dilayani. Di situ saya makin menyelami artinya hidup untuk melayani sesama, saudara-saudara. Mari kita hidup saling melayani satu sama lain. Jangan jadi penonton. Ayo. Pelayanan itu banyak. Yang di mimbar ini hanya segelintir 0,sekian% saja. Tapi ketika Anda misalnya habis ibadah salaman dan senyum dan kemudian apa kabar. Dan mungkin ini kemudian Anda berdoa bagi orang itu besok, lusa dan seterusnya. Itu juga bagian dari pelayanan yang mulia. Bahkan saya senang sekali ketika saya kunjungi salah satu orang jemaat kita yang tua di gereja ini. Karena usia dan karena demensia sekarang jarang ibadah saudaraku. Tapi dia masih ingat yang namanya pendetanya namanya siapa. Dan setiap hari dia doa. Nomor satu selain anak-anaknya, yang kedua itu pendetanya. Waduh saya dengar kayak gitu. Saya selalu doain Pak Ohad tiap hari. Terima kasih ya. Dan saya pun tidak lupa untuk mendoakan dia. Setiap hari. Kesempatan untuk hidup saling melayani. Amin. Dan yang terakhir. Dalam Roma 6 ayat 18 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau telah dimerdekakan dari dosa artinya sudah terjadi. Karena itu saudaraku, yang terakhir tanda hidup sebagai orang yang merdeka adalah apa? Dahulu hamba dosa, tapi sekarang hamba kebenaran.
Itu masa lalunya hamba siapa? Dosa. Tapi sekarang adalah hamba kebenaran. Kita nih harus menjadi hamba kebenaran. Karena kita nih alumni lulusan hamba dosa. Ijazahnya sudah dirobek saat engkau terima Yesus. Ikatan masa lalu itu sudah diputuskan. Sekarang ijazahnya beda. Hamba kebenaran. Di bawahnya Ohal Emmanuel Ventuna. Ya. Boleh Anda bikin ijazahnya sendiri-sendiri. Print sendiri-sendiri. Boleh. Saya mau tanya. Nyamankah jadi hamba dosa itu? Nyamannya sesaat, kadang nyamannya berkepanjangan. Ya. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Penuh dengan apa? Buah kebenaran. Kalau sekarang jadi hamba kebenaran, maka seharusnya kita berbuah kebenaran. Nggak ada orang tanam semak duri terus mengharapkan mangga golek. Nggak ada. Ya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan sebagai hamba kebenaran, maka yang kita tabur itu adalah apa? Buah-buah kebenaran. Ya. Makanya dalam Yakobus 3:18 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi orang kalau hamba kebenaran maka suka damai. Jadi kalau di mana rumah itu adalah hamba-hamba kebenaran semua dalam rumah itu, maka di situ ada damai dan sukacita. Amin. Ada damai, ada sukacita. Karena itu ayo hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama itu apa? Kita lihat. Hidup untuk tujuan yang mulia. Yang kedua kesempatan untuk saling melayani. Dan yang ketiga menjadi hamba kebenaran. Mari kita berbuah. Ayo colek kanan kirimu. Ayo berbuah. Ya mari kita berbuah. Mari berbuah. Mari berbuah. Tim musik ayo maju ke depan para pelayan. Mari kita berbuah. Ya, saling melayani. Ayo mari saling melayani. Saya hanya beritahukan ya. Tiap bulan itu kita selalu pelayan di penjara. Dan ada orang tua kita Pak Gito dan awal-awal telepon, Pak kita ada pelayan ke penjara enggak? Ada Pak. Oh ya boleh join? Sangat boleh. Gitu. Tapi masuk dan keluar lagi. Ya, maka kami ini sebenarnya masuk keluar penjara. Jadi hati-hati kalian. Kerinduan untuk melayani. Saudara-saudari. Karena itu saya pikir ayo di akhir Agustus ini saya hanya mau beritahukan kebebasan yang ditawarkan setan itu tidak ada tanggung jawabnya. Dan merusak, menghancurkan. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan itu kebebasan yang dibarengi dengan adanya tanggung jawab. Dan kalau kita hidup sebagai orang yang sudah merdeka, maka mestinya kita akan memiliki tujuan yang mulia. Dan yang kedua, kita akan apa? Akan saling melayani. Dan yang terakhir, kita menjadi hamba kebenaran. Dan kalau di mana ada kebenaran, maka di situ akan ada damai. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah. Ini doa kami bagi masih kurang. Bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mujizat, kami mau melayani-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami untuk jadi berkat. Kami serahkan di mezbah-Mu. Pakailah umat-Mu untuk jadi berkat. Melayani-Mu Tuhan seumur hidup kami, menjadi hamba kebenaran untuk tujuan yang mulia. Kami mau tetap setia, kami mau tetap teguh mengikut-Mu seluruh hidup kami. Pakailah keluarga kami, pakailah anak-anak kami, pakailah gereja-Mu menjadi berkat. Kami datang mempersembahkan seluruh hidup kami. Ulurkan tangan-Mu, pakailah kami. Ini doa kami Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, kita berdoa pagi hari ini mohon supaya Tuhan memakai setiap keluarga dalam gereja ini. Kita juga mohon supaya Tuhan memakai anak-anak kita, supaya melaluinya nama Tuhan boleh dimuliakan. Biarlah di hidup kita juga boleh dibangun dan juga kita boleh membangun orang lain dan sesama kita. Hamba berdoa pagi hari ini menyerahkan keluarga-keluarga di tempat ini. Menyerahkan juga putra dan putri mereka. Menyerahkan seluruh aspek hidup mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Hindarkan mereka dari tipu muslihat si jahat yang mau menaruh benih-benih kesesatan, yang mau menaruh benih-benih ilalang di antara gandum untuk menyesatkan bahwa kebebasan itu tidak ada batasnya. Tuhan, tutup bungkus semua kami ya Bapak. Tutup bungkus keluarga-keluarga, tutup bungkus putra dan putri kami. Jagai kami Tuhan. Supaya dimanapun kami boleh tetap memiliki sikap sebagai orang merdeka yang memiliki tanggung jawab. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Baik yang hadir di sini maupun yang sementara beribadah secara streaming.
Di dalam nama Yesus Kristus semua yang percaya bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tetap terus terkoneksi dengan semua ibadah yang ada di MDC. Kalau ada yang baru pertama kali boleh angkat tangan, ada? Puji Tuhan, banyak yang baru ya Bapak Ibu. Jangan lupa itu ikut kontak dimanapun Bapak Ibu berada, bisa hubungi gereja yang paling terdekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kita boleh sharing, saling menguatkan, saling melayani. Di dalamnya kita boleh saling makin diberkati. Terima kasih, saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, firman-Mu yang luar biasa. Biarlah itu boleh tertanam dalam hati kami dan kami mau melakukannya Tuhan. Kami saatnya akan mau beri, Tuhan Kau yang memberkati, tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan pakai, biarlah ini untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur buat berkat yang Tuhan telah berikan sepanjang hidup kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Shalom Jemaat MDC, bersama saya Andrew di sini yang akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Saya mengucapkan selamat beribadah dan Anda bukan orang asing tetapi keluarga masa depan cerah Banjarmasin. Baiklah, kita saksikan video pengumuman berikut ini. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Jemaat Tuhan, yuk mari terlibat di dalam sel group. Kita tahu bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita perlu komunitas agar kita bisa bertumbuh secara maksimal. Bagi jemaat yang belum bergabung, ditunggu ya di sel group minggu ini. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Baiklah Bapak Ibu, itu saja pengumuman untuk seminggu ke depan. Dan saya kembali mengajak buat Bapak Ibu semuanya untuk kembali beribadah di tempat ini bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita sambil meresponi firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi. Amin. Ayo, tetap kita mau berbahagia karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin.
bernyanyi buat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nyatakan respon kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Biar memuji Yesus selamanya dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh berkenan atas pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Dan kiranya pujian penyembahan kami seperti dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau pulang dengan percaya bahwa Tuhan sudah menjamah kami. Dan sebelum itu kami mau berdoa menyerahkan saudari kami, Nike, yang sementara menanti proses persalinannya. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati, supaya biarlah dia boleh melahirkan, dan biarlah kebahagiaan yang sudah Tuhan limpahkan dalam rumah tangga mereka boleh dilengkapi dengan kehadiran buah hati mereka. Kami percaya Nika akan melahirkan dengan sehat, bayinya sehat, dan kami juga boleh ikut berbahagia. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Yohan yang sudah melahirkan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan sepanjang minggu yang silam. Dan kalau sebentar kami mau pulang dari tempat ini, kami juga pulang dengan penuh pengharapan dan iman bahwa Tuhan juga akan menyertai kami. Tuhan akan menuntun kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat keluar. Dan diberkatilah segala pekerjaanmu dan segala usahamu, diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Diberkatilah rumah tanggamu dan pernikahanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan sertai dan berkati senantiasa.
Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya sudah menerima berkat daripada Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu,